pertemuan tersebut sengaja dipublikasikan melalui media sosialnya Pak Ridwan Kamil. Tentu ada poin-poin penting yang ingin didapatkan oleh Pak Ridwan Kamil terkait dengan uh, dengan Pilgub Jakarta. Pak Prabowo dengan calon-calon gubernur. Makanya saya sangat berharap sekali Pak Prabowo bukan hanya bertemu dengan Pak Ridwan Kamil, tetapi dengan calon-calon gubernur lainnya. Pak Jokowi itu cukup begitu baik di Jakarta, sehingga Pak Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta tentu ingin pengaruh Pak Jokowi itu akan memberikan dampak kepada beliau untuk bisa memenangkan kontestasi. Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan Tribun News on Focus bersama saya Agu Laksono. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta tinggal sebentar lagi. Dan secara mengejutkan tadi malam Presiden Prabowo bertemu dengan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Benarkah pertemuan ini hanya sekedar makan malam biasa atau ada strategi-strategi pemenangan di dalamnya? Kita akan bahas bersama Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Halo Bang Nando, apa kabar? Baik, Mas Agung, Baik. salam sehat. Salam sehat juga Bang Nando. Sebagai pengantar Bang Nando, apa analisis Anda soal pertemuan Prabowo dan Ridwan Kamil tadi malam? Iya, ini tentu pertemuan yang lazim lah ya antara seorang calon gubernur Jakarta dengan presiden yang saat ini sedang menjabat. Hmm. Apalagi kan walaupun rencana ibu kota negara mau dipindah ke Kalimantan, tetapi kan sampai saat ini bagaimanapun juga untuk secara de facto ibu kota itu masih berada di Jakarta. Dan tentu sebagai seorang calon gubernur, eh, apakah itu Pak Ridwan Kamil ataupun calon-calon kepala daerah lainnya pasti ingin bertemu dengan Presiden Republik Indonesia yang saat ini sedang berkuasa, karena tentu bagi masing-masing calon ingin ingin ada sesuatu yang uh, dipahami oleh masyarakat bahwa mereka itu didukung oleh presiden saat ini. Apalagi kan kalau kita dengarkan pada saat debat terakhir kemarin, eh, Pak Pak Ridwan Kamil yang secara jelas waktu itu coba memanfaatkan momen debat itu untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan ingin melaksanakan program-program dari Pak Prabowo terkait dengan apa yang sudah menjadi program prioritas Pak Prabowo. Begitu juga saya yakin sekali calon-calon gubernur lain tentu ingin juga akan memanfaatkan uh, adanya suatu uh, kedekatan dengan Pak Prabowo sebagai presiden supaya mendapat dukungan masyarakat dan dianggap memang sebagai uh, kepanjangan tangan pemerintahnya Pak Prabowo untuk di Jakarta. Jadi saya kira itu sesuatu yang wajar, tetapi saya berharap pertemuan Pak Ridwan Kamil akan ada lanjutan lagi dengan pertemuan-pertemuan Pak Prabowo dengan calon gubernur lainnya, misalnya dengan Pak Pramono Anung, terus juga dengan uh, calon gubernur lainnya. Jadi ini yang perlu dilakukan supaya apa? Supaya Pak Prabowo sebagai presiden dianggap memang uh, netral dalam hal ini, walaupun Partai Gerindra yang beliau menjadi ketua umumnya mendukung Pak Ridwan Kamil, tetapi netralitas beliau tentu ini sangat dinantikan, diharapkan oleh semua kontestan dan juga masyarakat Jakarta. Oke, kalau Istana mengatakan makan malam itu menjadi tanda kedekatan pribadi antara Prabowo dan juga Ridwan Kamil. Anda sendiri melihatnya sedekat apa kedua tokoh ini, Bang Nando? Saya kira kedekatan beliau itu kan sejak saat menjadi beliau Pak Ridwan Kamil itu menjadi gubernur Jawa Barat. Begitu juga dengan kedekatan dengan Pak Pramono Anung juga kan tentu dekat lah, apalagi selama 5 tahun ini kan beliau berdua sama-sama di kabinetnya Pak Jokowi. Tentu kalau diklaim hanya sebagai kedekatan antara Pak Prabowo dengan Pak Ridwan Kamil, tentu kedekatan Pak Pramono Anung dengan eh, Pak Prabowo tidak perlu diragukan lagi. Jadi saya kira bukan semata-mata itu, karena
eh, pertemuan tersebut sengaja dipublikasikan melalui media sosialnya Pak Ridwan Kamil, tentu ada poin-poin penting yang ingin didapatkan oleh Pak Ridwan Kamil terkait dengan eh, dengan Pilgub Jakarta. Tentu ada manfaat yang ingin diraih Pak Ridwan Kamil terkait dengan Pilgub Jakarta mengenai pertemuan antara Pak Ridwan Kamil dengan Pak Prabowo. Jadi bukan sekedar ingin menunjukkan pertemuan antara sahabat yang betul-betul dekat ya. Kalau memang ada ada agenda untuk bertemu dengan sahabat-sahabat yang saat ini sedang mengikuti kontestasi, saya kira uh, perlu juga dilakukan pertemuan dengan Pak Pramono Anung ataupun dengan calon-calon gubernur lainnya yang memang dekat dengan Pak Prabowo supaya apa? Supaya menyampaikan adanya komitmen antara Pak Prabowo sebagai presiden dengan calon-calon gubernur, calon-calon kepala daerah supaya mereka benar-benar mendukung program-programnya Pak Prabowo supaya sukses ke depannya. Baik, berarti Anda menyimpulkan ini kapasitas Pak Prabowo ini memang sebagai presiden dalam pertemuan itu ya, bukan sebagai ketum Gerindra, bukan begitu? Ya tentu yang merangkap lah, karena kan nggak bisa dilepaskan sebenarnya Hmm. bahwa Prabowo sebagai presiden, terus beliau sebagai ketua umum Partai Gerindra, karena bagaimanapun juga sebagai ketua umum Partai Gerindra, beliau ingin calon gubernur yang diusung oleh partainya bisa memenangkan kontestasi. Begitu juga sebagai presiden, beliau juga akan ingin orang-orang yang memang sevisi, orang-orang yang memang begitu dekat dengan beliau yang saat ini sedang mengikuti kontestasi di tingkat pilkada bisa memenangkan kontestasi supaya apa? Supaya program-program yang memang di diagendakan oleh Pak Prabowo sebagai presiden itu bisa benar-benar terlaksana sampai ke bawah, dan tentu keberhasilan ini akan mensukseskan kepemimpinan beliau selama 5 tahun ke depan. Jadi beliau kan tentu memiliki kepentingan juga sebagai presiden, program-program itu bisa jalan di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Sehingga perlu ada komitmen-komitmen antara Pak Prabowo dengan calon-calon gubernur. Makanya saya sangat berharap sekali Pak Prabowo bukan hanya bertemu dengan Pak Ridwan Kamil, tetapi dengan calon-calon gubernur lainnya. Mungkin di lain waktu nanti dengan Pak Dharma Pangrekun. Karena walaupun saat ini berdasarkan hasil survei eh, elektabilitas beliau jauh di bawahnya Pak Ridwan Kamil dan Pak Pramono Anung, ya kita nggak tahu kan. Siapa tahu ada situasi politik yang apa merubah hasil pilkada ke depannya. Begitu juga dengan calon-calon gubernur di provinsi lain, misalnya Jawa Barat, calon gubernur Banten, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur yang dianggap besar kan untuk jumlah penduduknya, ya perlu dilakukan komunikasi supaya ada komitmen-komitmen dengan calon-calon gubernur ini agar suksesnya pemerintahan Pak Prabowo itu didukung oleh para gubernur-gubernur yang terpilih nantinya. Baik. Lalu Ridwan Kamil ini juga sempat membocorkan salah satu isi pertemuan, yakni membahas soal Ibu Kota Nusantara, Bang Nando. Ini Ya, tentu juga banyak pihak berpandangan ini menjadi tanda keseriusan Prabowo dalam melanjutkan proyek-proyek besar seperti itu. Dan di sisi lain juga salah satu posisinya Ridwan Kamil kan sebagai kurator pembangunan IKN juga. Ini Anda melihatnya ya. seperti apa terkait bahasan IKN ini? Itu saya kira sah-sah saja lah apa saja yang dibahas pada saat pertemuan antara Pak Ridwan Kamil dengan Pak Prabowo. Tetapi yang terpenting begini, kita berharap siapapun yang ditemuin oleh Pak Prabowo tentu untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk rakyat Indonesia. Makanya jadi kalaupun ada terkait dengan perbincangan mengenai IKN untuk bagaimana keberlanjutan ke depan, ya kita berharap memang itu memberikan manfaat untuk Indonesia ke depan, untuk masyarakat Indonesia. Jadi eh, kalaupun kapasitas Pak Ridwan Kamil sebagai apa eh, orang yang memiliki hubungan dengan pembangunan IKN, terus Pak Prabowo sebagai presiden, ya tentu ini diharapkan memang bukan hanya sekedar apa uh, untuk perbincangan yang dimunculkan ke publik, tetapi ada perbincangan-perbincangan penting yang terkait dengan pilkada dibicarakan juga jauh lebih banyak durasi waktunya dibandingkan mengenai IKN. Jadi ya kita berharap apapun itu isi pertemuan antara Pak Prabowo dan
Pak Ridwan Kamil tentu diharapkan akan memberikan manfaat untuk Indonesia. Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh lainnya, ya tentu diharapkan akan memberikan manfaat untuk kepentingan Indonesia. Jadi bukan sekedar untuk bagaimana kepentingan partainya, bukan bagaimana untuk kepentingan kelompoknya. Apalagi Pak Prabowo sudah sangat jelas pada saat pidato pertama kali di apa pada saat beliau baru dilantik menjadi presiden, berbicara tentang bagaimana kekuasaan itu bukan hanya untuk kepentingan kelompoknya, bagaimana kekuasaan itu bukan untuk segelintir orang, tetapi untuk masyarakat Indonesia. Ini yang kita pegang, bahwa pertemuan-pertemuan yang dilakukan Pak Prabowo memang untuk kepentingan Indonesia, bukan hanya sekedar bagaimana memenangkan partai yang diusung oleh Partai Gerindra ataupun koalisi Indonesia Maju, tetapi memang bagaimana membangun Indonesia ini ke depan secara bersama-sama, Presiden dengan para gubernur-gubernur yang memang berpotensi untuk bisa memenangkan kontestasi, dan juga yang menyatukan visi misi, terus kemudian bagaimana membuat komitmen antara presiden dengan calon-calon gubernur supaya ketika mereka terpilih ya memang sudah ada terbangun komitmen, terbangun hubungan antara Pak Prabowo dengan para gubernur yang terpilih. Jadi saya berharap tidak hanya melakukan pertemuan dengan satu calon gubernur, tetapi misalnya kalau Jakarta ada 3, ya silakan bertemu dengan 3 calon tersebut, terus kemudian Banten ada 2, silakan bertemu dengan 2 calon, itu juga Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, atau daerah-daerah lain yang dianggap strategis untuk kepentingan bangsa negara kita, silakan melakukan pertemuan supaya apa yang menjadi tujuan besar Pak Prabowo untuk bangsa negara ini tercapai. Jadi bukan hanya sekedar untuk kepentingan partai politik, bukan hanya sekedar untuk kepentingan koalisi Indonesia Maju, tetapi untuk kepentingan Indonesia ke depannya. Baik, tentu masih ada waktu ya Bang, karena pilkada nanti baru akan digelar di akhir November seperti itu. Ya, saya kira kan masalah waktu kan tinggal Pak Pak Prabowo mengatur itu. Bisa saja kan dalam 1 hari bisa melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh, atau misalnya untuk wilayah Jawa Timur ataupun Jawa Barat, ya udah, kalau di Jawa Timur ada 3 calon, silakan sekali bertemu, sehingga bisa ada terbangunlah kebersamaan, dan juga diharapkan dengan adanya sikap yang jelas dari Pak Prabowo, tidak ada berpihak kepada salah satu calon, maka di sini kan tidak ada saling kecurigaan antar calon kan gitu. Jadi sehingga terciptalah pilkada yang memang damai di setiap daerah, karena memang dianggap presiden itu tidak berpihak kepada salah satu calon. Baik. Lalu ini kan setelah bertemu Pak Prabowo tadi malam, ini Ridwan Kamil baru saja sore tadi menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo. Anda melihat pertemuan ini seperti apa? Ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan kah? Ya, ini kan kalau kita melihat ya berdasarkan beberapa survei, ini kan Pak Ridwan Kamil dengan Pak Pramono Anung ini kan saling kejar-kejaran. Betul. Apalagi ada 2 lembaga survei yang hasilnya berbeda. Ada yang memenangkan pasangan calon Pak Ridwan Kamil dengan pasangannya, ada yang memenangkan Pak Pramono Anung dengan pasangannya. Tentu di sini Pak Ridwan Kamil harus betul-betul memberdayakan potensi-potensi yang bisa mendukung kemenangannya di Pilkada Jakarta. Apalagi kalau dilihat kan Pak Jokowi yang baru saja mengakhiri jabatannya masih memiliki pengaruh, apalagi di Jakarta kan gitu. Kalau kita lihat misalnya PSI yang diidentikan dengan partainya Pak Jokowi berhasil mendudukkan 8 orang kadernya di Jakarta, itu membuktikan bahwa memang pengaruh Pak Jokowi itu cukup begitu baik di Jakarta, sehingga Pak Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta tentu ingin pengaruh Pak Jokowi itu akan memberikan dampak kepada beliau untuk bisa memenangkan kontestasi. Apalagi kalau kita lihat ya misalnya ada celah-celah yang bisa menjatuhkan Pak Ridwan Kamil, misalnya terkait dengan pendukung sepak bola Jakarta itu kan, jadi Jakmania kan gitu. Jadi
Ini kan yang coba harus bagaimana diminimalisir kan gitu dengan mendekati tokoh-tokoh yang memang dianggap memiliki pengaruh. Kalau tadi misalnya dengan memanfaatkan pertemuan dengan Pak Prabowo, terus kemudian tadi bertemu dengan Pak Jokowi, mungkin lain waktu akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang dianggap memang akan bisa memperbesar peluang kemenangan beliau di Jakarta. Jadi kalaupun hari ini bertemu dengan Pak Jokowi ya saya yakin tidak terlepas dari kepentingan untuk Pilkada Jakarta. Hmm. Baik, jadi Anda melihat ini juga salah satu strategi pemenangan dari calon-calon yang diusung koalisi Kim begitu ya. Karena banyak dari Ya, calon-calon yang didukung Kim juga sebelumnya juga bertemu Jokowi seperti Ahmad Lutfi dan juga Emil Dardak dan sebagainya sebelumnya juga melakukan hal yang sama sebelum Ridwan Kamil. ya. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri lah bagaimana misalnya ketika Pak Jokowi ketika akan mengakhir masa jabatannya, tingkat kepuasan masyarakat itu kan masih tinggi kepada beliau. Terus kemudian bagaimana juga relawan-relawan beliau yang sampai saat ini masih loyal kepada beliau. Tentu diharapkan dengan adanya kedekatan calon kepala daerah, misalnya dalam hal ini Pak Ridwan Kamil dengan Pak Jokowi, tentu diharapkan para loyalisnya Pak Jokowi akan betul-betul all out kepada Pak Ridwan Kamil untuk bisa memenangkan beliau di kontestasi yang akan datang. Jadi uh, ya masih memiliki pengaruh lah Pak Jokowi sehingga dibutuhkan oleh para calon kepala daerah untuk bisa memberikan pengaruh kepada pencalonan mereka. Sehingga tidak heran kalau Pak Ridwan Kamil juga melakukan hal yang sama pencalonan mengadakan pertemuan dengan Pak Jokowi diharapkan bisa memberikan memperbesar kemenangan beliau di Pilkada Jakarta. Baik, kalau Anda sendiri melihat peluang kemenangan Ridwan Kamil seperti apa, Bang Nando? Kalau berkaca dari hasil survei ini kan bersaing ketat ya dengan Pramono Anung. Terus Ridwan Kamil juga punya istilahnya seperti poin plus didukung oleh orang-orang berpengaruh seperti Prabowo dan juga Jokowi. Ini Anda melihat peluang kemenangan Ridwan Kamil seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang berdasarkan berbagai lembaga survei ini kan masih berpotensi untuk saling kejar-kejaran. Jadi antara Pak Pramono Anung dengan Pak Ridwan Kamil, keduanya masih sama-sama berpeluang bisa memenangkan kontestasi Jakarta, Pilkada Jakarta. Jadi eh, kalaupun saat ini Pak Ridwan Kamil melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ataupun nanti dengan tokoh-tokoh lainnya, ya tentu ini kan karena beliau masih masih begitu masih ragu terkait dengan potensi kemenangan beliau, apalagi yang saya katakan bahwa uh, beliau itu ada memiliki hambatan dari para jakmania karena memang ada catatan yang dianggap kurang baik terkait dengan postingan beliau di media sosial. Tentu ini jangan sampai nanti memberikan peluang beliau untuk semakin digerus kemenangannya, peluang kemenangannya sehingga perlu mendekati tokoh-tokoh yang dianggap untuk bisa menetralisir itu, terus kemudian paling tidak memaksimalkan dukungan dari para tokoh-tokoh yang berpengaruh agar peluang kemenangannya bisa betul-betul semakin terbuka. Karena kalau kita lihat survei itu masih sama-sama terbuka keduanya untuk bisa memenangkan kontestasi. Jadi tidak bisa juga Pak Ridwan Kamil karena dekat dengan Pak Prabowo akan bisa memenangkan kontestasi. Misalnya kita lihat aja ketika Pak Fauji Bowo melawan Pak Jokowi kan gitu. Sementara Pak Fauji Bowo kan berasal dari apa partai penguasa saat itu kan gitu. Sementara Pak Jokowi didukung oleh partai yang saat itu tidak berada di dalam kekuasaan, tetapi nyatanya bisa memenangkan kontestasi di Jakarta. Oke, segala kemungkinan bisa terjadi ya, Bang Nando ya. Lalu, Iya, bagaimana komentar Anda ini soal program-program yang dijanjikan oleh Ridwan Kamil kepada warga Jakarta, misalnya soal mobil curhat keliling hingga dana ratusan juta tiap RW. Seberapa optimis Anda terkait program-program ini akan bisa terlaksana seandainya Ridwan Kamil nanti memenangi pilkada? saya kira gini ya,
untuk semua calon kepala daerah itu ketika menawarkan program-program itu merupakan program-program yang realistis lah, gitu. Hmm. Termasuk ketika tawaran ratusan juta yang akan dicairkan ke tingkat RW RT ini kan bagaimana masyarakat ya diharapkan semakin cerdas melihat apakah sesuai dengan APBD Jakarta itu bisa diaplikasikan gitu. Terus kemudian kalau program-program lain saya kira masih bisa lah, misalnya tadi kan terkait dengan mobil keliling tadi, terus kemudian bagaimana program-program untuk yang bersentuhan dengan masyarakat ini yang penting. Misalnya terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan. Ini yang betul-betul para calon kepala daerah termasuk Pak Ridwan Kamil bisa meyakinkan masyarakat bahwa ketika menawarkan misalnya terkait dengan pendidikan, terkait program kesehatan itu betul-betul bisa dilakukan begitu beliau menjabat. Jadi bukan sekedar hanya janji, begitu juga misalnya tentang taman hiburan yang kelas internasional kan gitu. Ketika beliau di Jawa Barat yang kan pada saat debat kemarin sempat disinggung misalnya yang ketika Pak Ridwan Kamil calon gubernur di Jawa Barat menjanjikan akan dibangun di Cikarang, terus kemudian pada saat beliau saat ini mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta akan dibangun di Kepulauan Seribu. Jadi sebaiknya inilah menawarkan program-program yang betul-betul bersentuhan kepada masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga bagaimana program-program itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, terus bagaimana menciptakan peluang kerja kepada masyarakat. Jadi bukan menawarkan sesuatu yang ini sifatnya hanya sekedar untuk bisa memenangkan kontestasi, tetapi begitu dia menjabat, begitu dia dipilih, sulit untuk direalisasikan. Jadi kita berharap adalah suatu benar-benar komitmen dari masing-masing pemimpin itu. Jadi bukan sekedar duduk di jabatan untuk meraih jabatan, tetapi begitu mereka menjabat kebingungan untuk merealisasikan program-programnya. Baik, terakhir Bang Nando, bicara soal pilkada ini kan pasti ada yang menang, ada yang kalah seperti itu. Ya. Kalau menurut analisis Anda, apa yang akan terjadi ke depan jika seandainya Ridwan Kamil menang, dan apa yang akan terjadi jika nanti Ridwan Kamil kalah dalam kontestasi pilkada Jakarta? Saya kira terkait dengan siapapun yang menang tidak akan berbeda sebenarnya. Misalnya seperti ini, terkait dengan program-programnya Pak Prabowo, saya yakin untuk calon yang lainnya, baik itu Pak Dharma Pangrekun ataupun Pak Pramono Anung akan melaksanakan. Jadi tidak bisa misalnya hanya Pak Ridwan Kamil yang mengklaim akan melaksanakan program-programnya Pak Prabowo, akan mensukseskan program-programnya Pak Prabowo. Apalagi kan pemerintahan pusat itu masih berada di Jakarta, sehingga tidak akan mungkin dan tidak akan ada keinginan dari Pak Pramono Anung ataupun Pak Dharma Pangrekun untuk tidak menjalankan program-program pemerintah pusat secara sebaik-baiknya di Jakarta. Tentu bagaimanapun juga mereka ingin memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah pusat kan gitu. Jadi bukan sekedar bukan hanya Pak Ridwan Kamil yang akan bisa melaksanakan program-programnya Pak Prabowo ataupun bukan hanya Pak Ridwan Kamil yang akan bisa membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintahan pusat dengan Pak Prabowo kalau yang lainnya memenangkan kontestasi. Saya kira Pak Pramono Anung, Pak Dharma Pangrekun akan bisa menjalankan pemerintahan yang baik, akan bisa menjalin hubungan yang baik dengan pemerintahan pusat kalau mereka memenangkan kontestasi. Baik, kita juga berharap sama-sama ya Bang, siapa nanti yang terpilih menjadi Gubernur Jakarta juga akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan berjalan selaras dengan pemerintah seperti itu. Kita berharap Dan sama-sama. mereka akan bisa menjalankan program-program yang sudah ditawarkan. Jadi jangan hanya dijadikan ini sebagai batu loncatan untuk kepentingan politik tingkat nasional nantinya kan, untuk kepentingan kontestasi di tingkat nasional. Kita berharap seperti itu bahwa mereka akan bisa
menjalankan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan agenda-agenda politiknya pribadi ataupun kelompoknya, tetapi memang untuk kepentingan masyarakat Jakarta dan bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat dan bisa melaksanakan secara baik apa yang menjadi program-program pemerintah pusat. Baik, terima kasih Bang Nando. Kita juga berharap Baik, semoga nanti gelaran pilkada berjalan lancar bukan hanya di Jakarta tapi juga di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Dan kita juga akan nantikan bersama nanti akan ada pergerakan atau kejutan-kejutan apa menjelang pilkada. Kita nantikan bersama ya Bang Nando ya. siap, Mas Agung. Kita Baik, terima kasih harap semua atas sukses. waktunya dan saya Agung Laksono mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.